827. Oke. Nah, tampaknya sudah tersambung bersama Dr. Kiki Ahmad Rizky. Apa kabar, Dok? Baik, sehat. Sehat ya, Dok ya? Sebentar, Dok. Alhamdulillah. Ya, Oke. Wah, ini lagi di mana, Dok? Lagi di rumah sakit ya, Dok? ini di rumah sakit di studionya Promkes. Oh, studio podcast ya. Ya, Jadi memang ya, media yang harus dimanfaatkan betul ya, karena yang untuk edukasi, informasi buat masyarakat juga ya, Dok ya. betul, betul. Oke, Dok, kita ngobrolin tentang kanker pada wanita nih untuk hari ini. Ya, Dan yang pasti buat sahabat Sonora juga ya, yang mau tanya-tanya mumpung-mumpung ada Dokter Kiki Ahmad Rizky, yang saya yakin kalau waktunya seorang dokter itu luar biasa padat ya, Dok ya. Tapi terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya nih, Dok, untuk bisa berbagi di sekarang ini. Nah, Anda bisa interaksi di SMS dan sama juga Pak. buat sahabat Sonora ya, 0811 190 1827 atau di kolom komentar di live Instagram @sonora_bdg. Baik, Dok. Ini kalau sebelum mendalam tentang kanker nih. Kanker itu sama nggak sih, Dok, sama tumor? Karena kan ada yang bilang tumor, ada yang saya dengar kanker gitu. Itu sama nggak sih atau dua hal yang berbeda? Ya, gini. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi kalau kita bicara dengan tumor, itu artinya benjolan. Mhm. Semua benjolan kita anggap tumor. Cuma tumor itu bisa dibagi dua. Hmm. Ada yang jinak, maka kita istilahnya dengan tumor jinak. Kemudian juga ada yang ganas. Nah, Hmm. yang ganas ini kita sebut tumor ganas, tetapi di literatur ilmiah, tumor ganas lebih sering kita sebut dengan kanker. Itu kita sebut dengan kanker. Kita Hmm. ngomongin tumor sama kanker sama nggak? Kalau benjolannya sih sama, tetapi perilakunya akan berbeda. Hmm. Karena kalau kita ngomongin tumor, kita lebih cenderung dia bisa jinak, bisa ganas. Tetapi untuk yang kanker, itulah adalah tumor yang ganas, yang bisa merusak jaringan sekitarnya, bisa nyebar kemana-mana, itulah kanker. Hmm. Gitu. Kalau di apa ya, dikategorikan lebih parah mana, nggak bisa juga ya, Dok ya? Lebih parah kanker karena Lebih dia parah kanker kan? karena kanker itu dia ya karena kanker itu dia jaringan atau organ di sekitarnya juga bisa diinfiltrasi atau dirusak, dan juga kanker punya kemampuan untuk metastasis atau menyebar jauh. Hmm. Contoh, kalau misalnya dia induknya di payudara, Ya. maka anaknya itu bisa di liver, di paru-paru, atau di tulang atau di otak. Jadi anaknya bisa kemana-mana. Oh gitu. Gitu. Nah, tema kita adalah kanker pada wanita. Ini apa memang wanita lebih beresiko dibanding pria, Dok? Jenis kelamin ini sangat berpengaruh terkena kanker nih. Uh, Wanita dan pria mempunyai karakteristik kanker yang berbeda. Hmm. Contoh, kalau di wanita, maka kanker yang paling banyak saat ini, baik di dunia atau di Indonesia, nomor satu adalah kanker payudara. Udara. Yang kedua adalah kanker cervix. Tapi kalau di laki-laki, maka berkaitan juga dengan aktivitasnya. Yang paling sering adalah kanker paru atau di daerah nasofaring, karena biasanya kalau laki-laki ada merokok Hmm. atau apalah, atau minum alkohol, itu berhubungan dengan seperti itu. Hmm. Tapi yang kalau yang laki-laki misalnya yang lain adalah prostat, itu yang lebih khas untuk laki-laki. Ya. Gitu. Hmm. Oke. Kalau disebut penyakitnya parahnya mah parahnya sama juga ya, parah ya, Dok ya. Cuman Sama aja, karena kalau langsung. kita ngomongin kanker, semuanya punya kemampuan yang sama. Hmm. Gitu. Samanya sama aja, cuman karakteristiknya beda, organ yang kena juga beda. Ya. Nah, tadi sebutkan yang tentang kanker payudara. Ini memang memang apa ya? Ada angka yang cukup tinggi juga kasus ini, Dok, di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia. Ya, jadi memang untuk wanita di Indonesia, nomor satu adalah untuk wanita adalah kanker payudara. Dunia juga sama. Hmm. Paling banyak adalah payudara. Nomor dua berikutnya adalah cervix atau mulut rahim. Hmm. Ya, jadi kalau dulu
mulut rahim yang pertama, payudara kedua. Nanti makin lama berkembang, sekarang payudara yang naik. Jadi yang pertama, yang keduanya mulut rahim atau cervix. Oke. Apa itu, Dok, penyebabnya, Dok? Untuk kanker payudara dulu deh. Nah, untuk kanker payudara biasanya berhubungan dengan hormon estrogen. Artinya seorang wanita mendapatkan paparan estrogen jangka lama itu cenderung untuk terjadi kanker payudara. Itu faktor yang umumnya. Dan estrogen normal nggak? Normal. Secara umum dia normal. Tetapi kalau dia terpapar terus-menerus tanpa terpotong, baik terpotong oleh kehamilan atau dia menyusui, maka dibilangnya itu akan resikonya naik beberapa kali lipat. Contoh, seorang wanita yang misalnya awal menstruasi umur 12, kemudian dia baru punya anak di usia di atas 30. Itu resiko untuk kanker payudaranya akan naik beberapa kali lipat. Kenapa? Karena selama dari usia 12 sampai 30 tahun, itu 12 tahun, itu dia paparan estrogen terus-menerus. Ciri paparan estrogen adalah wanita itu menstruasi. Gitu. Begitu dia hamil, tidak menstruasi, paparan estrogennya berkurang. Begitu dia menyusui, paparan estrogennya juga berkurang. Jadi memang idealnya adalah mengatur waktu bagaimana caranya supaya paparan estrogen itu jangan terlalu lama. Teorinya dikatakan bahwa kalau terpapar estrogen terus-menerus 10 tahun atau 15 tahun atau lebih, maka resikonya akan naik beberapa kali lipat. Teorinya seperti itu. Kalau untuk cervix, yang saat ini dianut adalah bahwa penyebabnya adalah virus, terutama virus HPV. Beberapa virus memang komensal di situ, tetapi ada dia mengalami perubahan sehingga dia menjadi merangsang infeksi di daerah mulut rahim yang selanjutnya akan bukan infeksi, merubah mukosa mulut rahim ya, karena infeksi akhirnya dia berubah jadi kanker. Oke. Seperti itu. Baik, Dok, saya harus break dulu. Itu dua hal yang berbeda, sehingga dua hal yang berbeda ya. Karena kita tahu penyebabnya, maka kita akan berhubungan dengan pencegahan gitu. Pencegahannya juga berbeda. Kalau misalnya untuk yang payudara, kita gimana caranya paparan estrogennya dipotong. Artinya kalau dia umur 12 tahun menstruasi, paling tidak di umur 20-25 itu sudah punya anak satu. Nanti selang 5 tahun atau 7 tahun punya anak lagi. Nanti selang lagi punya anak lagi, sampai dia menopause itu paparan estrogen itu tidak lebih dari 10 tahun. Itu mengurangi paparan estrogen. Akan berbeda dengan cervix. Saat ini yang berkembang adalah kita sudah punya vaksinasi untuk HPV. Jadi pada saat wanita sudah mulai ada aktivitas seksual yang aktif, maka dia lakukan vaksinasi. Sehingga terbentuk antibodi yang akan menghambat virus HPV. Oh, iya. Seperti itu. Baik. Nah, Dok, siapa saja atau faktor risiko apa yang bisa membuat seseorang terkena kanker payudara? Apakah faktor lifestyle atau apa? Tapi nanti jawabnya setelah break dulu ya, Dok ya. Ya, sama-sama. Siap. Untuk Anda sahabat Sonora yang mau join, silakan di live Instagram, bisa interaksi juga di kolom komentar SMS, kolom komentar live Instagram @sonora_bdg atau juga di @rsis Bandung ya. Kemudian juga di SMS atau WhatsApp seperti biasa bisa dipergunakan di 0811-190-1827 ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini.
Instagram Sonora Bandung. Sebelum kita lanjut lagi obrolan kesehatan kita tentang kanker pada wanita, dan perlu beberapa hal yang perlu diwaspadai juga ya. Bersama Dr. Kiki Ahmad Rizky dari RSIS Bandung, Rumah Sakit Dr. Sadikin Bandung. Satu informasi dulu sahabat Sonora untuk Anda, kabar dari Asosiasi Manajemen Indonesia atau AMA Bandung yang kembali menggelar webinar yang mengusung tema kali ini, To Lead and to Win in this Disruptive Era. Ini secara virtual tentu, sekali lagi lewat aplikasi Zoom. Dengan pembicara ada Kristianto Andrianto, beliau motivator, sales juga, leadership, kemudian juga soft skill trainer juga. Dan ini digelar Kamis 25 November 2021 mulai pukul 19 sampai dengan pukul 21. Info lanjut bisa hubungi langsung saja Sekretariat AMA Bandung di 0821 1549 5884 ya. Sekali lagi 0821 1549 5884. Baik, kita langsung menuju Dokter Kiki. Oke, Dok, kita lanjut lagi Dok ya. Oke, untuk Anda yang mau bergabung silakan di live Instagram @sonora_bdg, di kolom komentar juga boleh, atau di SMS atau WhatsApp 0811 190 1827. Oke, Dokter Kiki, tadi yang tertunda adalah mereka yang berisiko tinggi. Kira-kira terkena kanker payudara ini, sebetulnya faktor risiko apa nih yang perlu diperhatikan? Jadi faktor risiko yang itu tuh ada dua, ada yang bisa dikoreksi, ada yang tidak. Nah, yang tidak dikoreksi, yang tidak bisa dikoreksi adalah salah satunya adalah kalau dia punya faktor genetik. Dan saat ini genetik sudah bisa diketahui kalau misalnya seseorang dengan kelainan genetik di BRCA1 atau BRCA2 itu untuk terkena kanker payudara atau terkena kanker indung telurnya itu lebih besar. Artinya kalau misalnya neneknya kanker payudara, kemungkinan cucunya kena kanker payudara juga akan besar kalau memang dua-duanya ada kelainan genetik di BRCA1 atau BRCA2. Dan contoh yang paling dramatis ya, menurut saya sih, kalau misalnya Angelina Jolie itu diketahui ibunya itu mengidap kanker payudara. Dan dia sudah mengetahui bahwa dia ada kelainan di BRCA1 dan BRCA2, sehingga dia lakukan profilaksis makektomi, artinya payudaranya diangkat, kemudian direkonstruksi lagi. Jadi jaringan payudaranya itu sudah dibuang. Dia tidak ingin jadi kanker payudara karena punya kelainan genetik tersebut. Itu yang salah satunya yang tidak bisa dikoreksi. Yang dikoreksi yang lain adalah yang bisa dikoreksi, contohnya misalnya pemakaian alat kontrasepsi yang mengandung hormonal. Contohnya yang mengandung estrogen, artinya baik itu pil maupun suntik yang mengandung estrogen. Bagaimana kita tahu bahwa alat kontrasepsi itu mengandung estrogen adalah kalau kita pakai pil atau suntik, wanita itu akan menstruasi tetap tiap bulan. Jadi kalau dia makan alat kontrasepsi itu, obat pil atau suntik itu tidak berarti tidak ada estrogennya. Itu juga dengan catatan pemakaiannya jangka lama, 10 tahun atau lebih. Yang lain, biasanya yang berhubungan dengan lifestyle mungkin. Contohnya adalah orang-orang dengan punya hiperkolesterol, itu resikonya akan naik beberapa kali lipat. Artinya kalau dia senang makan enak, nggak olahraga, kolesterolnya naik, itu resikonya akan naik beberapa kali lipat. Atau misalnya orang gemuk, itu juga resikonya akan naik beberapa kali lipat. Gitu. Yang lain adalah nulipara. Nulipara itu wanita yang tidak pernah hamil. Jadi kalau dia mens, habis itu nggak pernah hamil, itu resikonya juga naik beberapa kali lipat. Karena itu estrogennya akan terus-menerus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa
soal dengan faktor risiko kanker payudara. Yang lain untuk kanker cervix biasanya Ya. berhubungan dengan aktivitas seksual. Artinya kalau kita berhubungan intim dengan lebih dari satu partner, kemungkinan kanker cervixnya lebih besar. Karena transmisi penyebaran virus HPV-nya lebih besar. Lebih besar. Saja. Kalau untuk cervix itu aja. Gitu. Oke. Jadi itu aja untuk faktor risikonya. Faktor risiko ya. Tadi disebutkan faktor apa ya, keturunan juga mempengaruhi, tapi memang tidak terlalu dominan gitu ya, dok ya. Untuk yang tadi kanker payudara. Makanya. Kanker payudara. Kalau ibunya misalnya mengalami kanker payudara, anaknya juga kemungkinan besar akan mengalami kanker yang jadi gini, idealnya sebenarnya belum tentu. Kalau dia kita periksa ada kelainan BRC awan, anaknya ada kelainan BRC awan, kemungkinan besar iya. Tinggal menunggu dia terpapar estrogen saja, kemungkinan dia akan jadi. Tapi kalau misalnya, karena kita juga mengenal bahwa tidak semua kanker payudara itu kelainannya genetik, ada yang sporadik. Artinya, kalau kelainannya berbeda, bukan BRC awan atau BRCA2, ya mungkin bukan. Karena ada hal lain. Misalnya seperti tadi kan, dia ada pemakaian kontrasepsi atau apa, atau dengan hiperkolesterol atau gemuk, itu juga bisa aja. Jadi untuk yang genetik, dia harus terbukti dulu bahwa dia ada kelainan di BRCA1 atau BRCA2. Oke. Nah, dok, ketika seseorang diagnosa ya divonis lah mengalami kanker payudara ini, itu apa yang harus dijalani, dok? Apa ya maaf payudaranya harus diangkat gitu atau apa metode terapi apa yang dijalani, dok? Jadi kalau kita bicara pengobatan kanker payudara, ada lima modalitas terapi. Yang pertama adalah operasi. Operasi ini kalau dia tumornya stadium dini, artinya kurang dari 2 cm, kemudian juga tumornya jauh dari puting, kita masih bisa melakukan pengangkatan massa tumor tanpa harus mengangkat payudara. Tapi kalau sudah advance, ya itu pasti payudaranya akan diangkat. Yang kedua modalitas terapi adalah radioterapi atau sinar. Radioterapi fungsinya adalah untuk mengejar local regional control. Artinya kalau misalnya tumornya sudah infiltrasi ke otot atau dia sudah ada di tulang, kita masih bisa kejar. Untuk yang di tulang kosta ya atau tulang iga, kita masih bisa kejar dengan yang ketiga kemoterapi. Kemoterapi ini adalah memasukkan obat anti kanker atau pembunuh kanker lewat infus. Secara umum biasanya dikerjakan tiap 3 minggu dan dikerjakan sebanyak 6 kali. Dan biasanya tidak dirawat secara umum. Yang keempat adalah targeting terapi. Targeting terapi ini pengobatannya dia obat-obatnya berupa anti pertumbuhan tumor atau anti penyebaran tumor. Gitu. Dan pemberiannya sama dengan kemoterapi. Yang terakhir adalah hormonal. Hormonal ini kita memberikan obat-obat yang bersifat anti-estrogen. Apakah dia ngebloknya atau menghambatnya di reseptornya atau menghambat pembentukan estrogen. Jadi secara umum kita modalitasnya ada 5. Tetapi tidak semua pasien punya kelima modalitas ini. Ya. Nanti ada pemeriksaan lanjutan, apakah pasien bisa semua terima ini atau hanya 3. Yang utama operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Gitu. Sedangkan itu untuk payudara. Kalau untuk cervix sebenarnya sama saja sih.
hampir sama dengan payudara. Ada operasi, ada radiasi, ada kemoterapi, ya, dan targeting terapi. Hormonalnya nggak main untuk cervix. Tapi memang yang mengalami kanker payudara, kemudian menjalani pengobatan, begitu dok ya, itu sepertinya apa ya, faktor psikologis juga penting juga ya untuk tetap dikuatkan gitu ya pasiennya. Karena kan ada beberapa perubahan fisik mungkin setelah operasi, kemudian apalagi mungkin menjalani kemo kan biasanya ada yang rontok juga rambut ya dok ya biasanya atau gimana? Ya, ya, memang salah satu efek samping. Jadi gimana ya? Jadi kalau buat saya, pasien-pasien kanker payudara itu Ya, harus punya tekad kuat, harus ya. punya apa kemauan karena prosesnya akan lama. Hmm, Setelah selesai proses pengobatan, kita masih akan evaluasi sampai 5 tahun. 5 tahun nggak ada apa-apa, baru kita bilang sembuh, waduh. gitu. Nah, yang berat memang akan di kemoterapi karena efek sampingnya seperti tadi, rambut rontok, Hmm, badan lemas, semua muntah, badan nyeri. Tetapi bukan berarti dokter nggak punya obatnya, tetap kita ngasih obat. ya. Cuma memang tergantung tekad pasiennya. Hmm, Kalau misalnya kita mau fight, pasiennya mau fight, kita bantu buat fight. ya. Gitu. Betul. Harus saling lah ya, saling dukung. Oh ya dok, ini ada yang bertanya nih Ya, dari dapur mamah. Dok mau tanya kalau orang punya kanker payudara, boleh nggak diberi vaksin COVID? Nah, COVID apa nih? divaksin COVID ya. Ya, divaksin maksudnya ya, Ya, vaksinasi. nah, gini. Jadi untuk yang saat ini pasien-pasien kanker payudara boleh dilakukan vaksinasi Hmm. dengan catatan tidak sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi. Kenapa? Hmm. Karena dua pengobatan itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Hmm. Sehingga yang kita takutkan kalau misalnya kita lakukan vaksinasi pada yang kemo atau radioterapi malah simptom atau gejala COVID-nya malah keluar. Hmm, ya, ya. Kelihatan. Jadi sarannya adalah uh, untuk tidak yang boleh dilakukan vaksinasi asal tidak sedang menjalani kemoterapi dan radiasi. Dan Hmm. biasanya saran saya sih kalau misalnya pasien kanker payudara pengen divaksin, datang ke dokter, terutama untuk yang dokter bedah onkologi, nanti Hmm. biasanya kita ngasih surat keterangan layak atau tidak untuk dilakukan vaksinasi. Hmm. Tetapi intinya adalah tidak sedang menjalani kemoterapi dan radiasi, boleh divaksin. Oke. Tapi sejauh ini dok, untuk pengobatan mereka yang mengalami kanker payudara di RSAS, tentu perlakuannya mungkin sekarang masih masa pandemi, lebih ini lagi lebih disiplin lagi prokes ya barangkali dok ya. Sebenarnya tidak ya, artinya Biasanya. selama masa pandemi kita tidak melakukan restriksi, tetap Oh. kalau dia memang harus kemo, yang mesti Hmm. harus radiasi, yang harus operasi. Cuma memang ada beberapa kendala, misalnya pada saat pandemi sedang melonjak, Ya. itu kan tidak semua kamar operasi apa jumlah SDM-nya tidak mencukupi karena semua akan ketarik ke bangsa COVID, sehingga Ya. kita juga terbatas hanya bisa operasi itu cuma satu sehari karena perawatnya atau tenaga medisnya berkurang. Jadi bukan tidak, yang kemo tetap jalan, yang radioterapi tetap jalan, cuma memang kita sesuaikan mana yang SDM-nya lebih banyak itu yang akan didulukan. Oke. Baik, dok kita harus break dulu ya dok ya. Termasuk nanti yang Ya, kita mangga. bahas tentu berkaitan dengan pencegahan. Bisa dicegah nggak sih atau bisa Ya, dideteksi dini nggak sih kanker payudara, ya. begitu, kanker serviks. Nah ini yang penting, terutama yang buat awam, yang supaya tahu, supaya awam tidak hanya dokter begitu ya. Kalau dokter kan udah pasti bisa dengan metodenya dan segala macam. Tapi kalau awam bisa nggak
mendeteksi dini gitu ya dirinya sendiri ini Ya, jangan-jangan nih ada gejala ke situ, ke arah situ atau bukan gitu ya Dok. Oke, kita break dulu ya, ya Dok sejenak. ya, Dan sama-sama ya. tetap di 93,3 FM Sonora Bandung. Tentunya kami segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sekali lagi buat Anda yang mau interaksi di SMS atau WhatsApp ya. 0811 190 1827 ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini.
93,3 FM Sonora Bandung. Nah, masih dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia dan Aki masih temani Anda. Saya masih ditemani Dr. Kiki Amar Rizky dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atau RSS Bandung ya, seputar kanker pada wanita. Terutama tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Kiki adalah kanker payudara dan kanker serviks yang itu ternyata ada angka yang cukup tinggi juga, dan sepertinya bukan hanya masalah mereka yang tinggal di perkotaan ya, kanker payudara ini ya dok ya, tapi juga mungkin Ya, apa itu berpengaruh juga yang tinggal di kota atau mungkin di desa, itu sebenarnya tidak ada bedanya ya. nggak ada kepengaruh ya. Ya, tidak pengaruh. Yang penting yang jadi masalah justru adalah bagaimana mereka mendapat akses untuk berobat. Hmm, Jadi untuk saat ini mungkin kita jadi banyak karena akses berobat mungkin sudah lebih terbuka, lebih ya. mudah. Apalagi dengan ada layanan dari pemerintah, misalnya dengan BPJS dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berobat juga lebih terbuka. Hmm, Sehingga kalau dulu kelihatannya jumlahnya tidak terlalu banyak, dengan akses terbuka ya malah lebih banyak karena memang mereka diberi kesempatan untuk berobat dengan benar gitu. ya. Oke, dok. Sebelum ke gejala nih dok, yang selama ini terjadi atau pasien yang datang ke sana ke RSAS dok, terutama yang kanker payudara dan serviks ini, rata-rata kalau boleh dirata-ratakan begitu, rata-rata sudah di stadium mana dok? Ringan, beratkah Jadi gitu? gini, kalau kita bagi dua, itu stadium ada dini dan lanjut. Oke, Jadi lebih dari 50% justru dengan stadium lanjut. Karena mereka pada aduh umumnya agak. yang stadium dini itu justru tidak ada gejala, ada gejala, cuman tidak apa ya, tidak mengganggu wanita yang menderitanya. Contoh, pada umumnya kanker payudara gejalanya adalah benjolan. Hmm, Dan kalau benjolan itu tidak ada nyeri kecil, maka wanita itu tidak aware, hmm, menganggap itu hanya benjolan biasa. Atau untuk yang kanker cervix misalnya, dia ada spotting perdarahan di luar menstruasi sedikit-sedikit gitu. hmm, hmm. Karena itu tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu hubungan suami istri, kalau Ya, itu untuk cervix, maka itu tidak menjadi masalah. hmm, Nah, sehingga penyakit itu akan berkembang cepat. Pada saat benjolan itu sudah besar, kemudian dia menimbulkan nyeri, bahkan pecah menjadi borok dan berbau, itu baru mereka ada keinginan buat aware untuk berobat. dan itu sudah Jadi termasuk parah masalah dok kalau adalah, sampai begitu. ya, karena stadiumnya udah dianggap stadium lanjut, Oh, baik lokal lanjut atau lanjut. hmm, Biasanya datangnya dengan stadium 3 atau 4. Sama dengan cervix, kalau dia perdarahannya udah banyak, hmm, ya, udah berbau, jadi dia baru datang. Jadi untuk stadium dini agak apa ya? Kalau wanitanya tidak aware, karena misalnya ada benjolan, tapi kan nggak nyeri, mungkin bukan hmm, apa-apa. Karena biasanya denialnya akan seperti itu, ya, akan penyangkalannya seperti itu. Jadi menganggap itu bukan apa-apa akhirnya itu. Padahal kalau buat saya lebih parno ada benjolan nggak nyeri dibanding dengan benjolan nyeri walaupun hmm, kecil. iya, Karena kalau benjolan kecil tapi nyeri, saya mikirnya pasti itu pasti itu infeksi, hmm, bukan ke arah kanker. Tapi kalau ada iya, benjolan tanpa nyeri, saya masih mikirin itu kemungkinan masih bisa kanker. iya, Makanya kita habis itu ada pemeriksaan lanjutan gitu. Sama dengan cervix. Kalau misalnya hanya nggak ada keluhan, nggak ada nyeri, nggak apa-apa, nggak ada ini. Tapi kalau begitu udah dia perdarahan banyak, terutama habis hubungan seksual atau misalnya di luar siklus menstruasi, itu mereka baru berobat. Di hmm, luar itu mereka nggak ada itu. Makanya nanti akan berkaitan dengan apa ya, eh, pencegahannya kayak apa sih gitu kan, atau iya. deteksi dininya kayak apa sih gitu, gitu. Betul. Untuk kanker payudara, berarti apa ya dok? Waspadai benjolan yang tidak biasa barangkali
yang ada di sekitar Betul. payudara. Itu yang Ya, jadi diantaranya. betul. Itu jadi, iya. Jadi kalau kita nomor satu deteksi dininya adalah tiap mandi, cobalah Hmm. raba payudaranya. Ada sesuatu yang aneh nggak? Atau Hmm. benjolan aneh nggak? Karena kalau mandi pastilah payudaranya diikuti bersihin kan. Harusnya Ya. pada saat itu diraba juga ada benjolan aneh nggak. Kalau sudah ketemu ada benjolan, coba konfirm ke dokter. Ini Hmm. benjolannya bermasalah atau berbahaya nggak? Atau seperti apa? Nanti biasanya dokter ada investigasi lanjutannya. Ya. Ini mau dia periksa, habis itu pemeriksaan penunjangnya apa, mau USG kah, atau mau CT scan atau apalah. Itu Hmm. pasti ada lanjutannya. Baru di situ tentuin, oh ini cenderungnya ke payudara, kanker payudara, oh ini cenderungnya tumor jinak. Hmm. Hmm. Nanti Itu akan benjolan biasanya akan benjolannya sebesar apa dok yang biasanya mungkin ya itu tadi perlu perlu diwaspadai itu. Mungkin ada sebesar kelereng misalnya atau apa? Nggak begitu dia mesti. keraba, konfirmasi. Jadi saya nggak bisa bilang benjolannya harus sebesar apa enggak. Oh Yang iya. penting begitu merasa ada benjolan aneh, coba konfirmasi ke dokter. Itu aja Makanya ya. kita pencegahannya ada istilahnya sadari, Sadar. periksa payudara sendiri. Nah, jadi biasanya dilakukan setelah mandi itu kita meriksa payudara sendiri, rabalah dari luar ke dalam atau dalam keluar semua area permukaan payudara. Kalau ada yang aneh, konfirmasi ke dokter. Hmm. Begitu juga dengan kalau cervix agak beda. Ya. Biasanya kalau sudah punya aktivitas seksual yang sudah rutin, Hmm. baik yang sudah menikah atau belum, disarankan untuk pap smear tiap tahun atau tiap 6 bulan. Pafnir ya. Gitu. Nanti ya. Nah, sedangkan untuk wanita biasanya pemeriksaannya untuk wanita-wanita yang di atas 35 tahun, sarannya adalah mamografi tiap 6 bulan atau tiap tahun. Hmm. Nah, dari situ akan ukuran sekecil biji apa? Biji kacang hijau juga biasanya ketahuan Oh. kalau untuk dari mamografi Hmm. gitu. Jadi itu upaya-upaya screeningnya seperti itu. Oke. Dok, kalau faktor usia, Dok, untuk mereka yang mengalami kanker payudara dan juga serviks ini, faktor usia juga berpengaruh, Dok, atau tidak terlalu? Kalau usia itu ya jadi begini, pada umumnya sih kalau yang datang ke kita Hmm. di 40-an ke atas lah atau 35 Hmm. ke atas pada umumnya. Hmm. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada wanita dengan kanker payudara di usia di bawah 30. Hmm. Cuma memang untuk yang usia muda biasanya kankernya akan prognosisnya atau harapan hidupnya akan lebih nggak begitu bagus dan biasanya lebih galak gitu Oh. dibandingkan dengan yang itu kalau usia muda. Sedangkan Hmm. untuk serviks yaitu dimulainya dari aktivitas seksual. Kalau misalnya dan kebanyakannya di usia 30-40 ya itu Hmm. aktivitas seksualnya sudah lagi tinggi-tingginya atau di 20 sampai 40 itu aktivitas seksual lagi tinggi. Mungkin mereka akan di situ terutama untuk uh, yang suka partnernya lebih dari satu. Wah, jadi setialah dengan pasangannya, Dok ya. Lebih baik begitu ya. Ya, ya, iya, Karena berisiko gitu. Oke. iya. Dok, kalau dari faktor apa ya, lifestyle misalnya atau gaya hidup begitu, ini kalau yang mereka yang seperti tadi ya, kanker serviks atau kanker payudara, dok, eh, ini apa ya? Jadi faktor gaya hidup juga berpengaruh juga mungkin dok ya. Jadi gini, gaya Hmm. hidupnya secara umum Ya. gaya hidup yang misalnya kalau kita lihat sekarang orang wanita juga mulailah merokok, minum alkohol. Gitu. Secara umum dua dua itu dua barang Ya. itu menjadi faktor resiko untuk hampir semua kanker. Hmm. Baik kalau resiko alkohol mulai dari rongga mulut, paru-paru, bahkan untuk kanker yang lain.
Nah, sedangkan untuk yang kayak Cervix, lifestyle-nya yaitu kalau dia punya partner lebih dari satu. Itulah yang jadi faktor resikonya. Jadi yang lainnya sih kalau gaya hidup ya kalau lihat pencegahannya samalah makan Ya, pola seimbang, olahraga, kemudian juga kalau misalnya ada kolesterol lebih dikontrol, kan itu kan semua berhubungan dengan gaya hidup. Jadi ya, kalau misalnya gaya hidup, ya hindarilah barang dua itu alkohol dan rokok, kemudian juga lifestyle-nya ya dirubah iya, gitu. Harus rajin olahraga, dan olahraga juga kita sih tidak menuntut olahraga yang harus gimana. Paling tidak kayak saya nih, saya tiap hari lari minimal 5 kilo pagi sehari. Tapi kalau buat saya sih yang lain saya tidak menuntut, oh itu harus lari, enggak. Yang penting adalah minimal jalan kaki paling tidak setengah jam sampai 45 menit. iya, Sehingga efek kardionya dapat gitu. Jadi kita nggak usah harus, dok nanti apakah harus kecepatannya gitu? Enggak, yang penting mau jalan kaki aja 30 menit konsisten sampai aja 40 dok ya. menit. Itu konsisten. Iya, Konsisten. Itu yang penting konsistensinya yang penting iya, betul. gitu. Nah, nanti kan Jadi jadi kebutuhan juga, nanti misalnya frekuensi yang lebih lama, dia akan ini juga ya, sesuai dengan kondisi badannya juga. ya, ya Menyesuaikan. betul. Jadi ini saya cerita, saya dulu pertama kali lari masalahnya adalah saya badannya kurus tapi perutnya gede. Artinya udah mulai gemuk tapi gemuknya di perut doang, kan lucu gitu. Akhirnya saya coba lari, pertama kali saya lari cuman kuat 3 keliling gak sibuk. Itu tuh udah top. Nah, karena saya itu di 10 tahun yang lalu. Kemudian saya konsisten akhirnya ya alhamdulillah sih sekarang sih saya lebih buat kesehatan aja ya. Saya nggak nyari prestasi. Ya. Saya sekarang tiap hari 5 kilo. Kalau ditanya saya paling jauh berapa kilo, saya paling jauh 21 kilo. Wah. Gitu. Dengan rekornya 3 jam gitu. Jadi memang lebih ke ini, saya tidak merokok. Ya. Saya cuma lariin cuma satu, pengen makan enak. Gitu betul. aja. Saya nggak punya pengen batasan apa-apa. Ya. Pengen makan enak, bisa tetap makan steak, tetap makan sate, makan Ya, gulai. benar. Itu kuncinya cuma di situ. Benar, Gitu. benar. Jadi saya cuma kalau ditanya motivasi lari apa, cuma pengen makan enak. Walaupun saya tidak mungkin kan makan steak juga tiap hari. Iya, betul, betul. Gitu. Jadi alhamdulillah saya nggak ada yang kerasa. Terus terang aja, tensi saya juga nggak tinggi, saya nggak makan obat, saya nggak ada yang kerasa apa-apa. Gitu. Dan satu lagi, tidur cukup. Tidur cukup, ya betul. Tidurnya cukup. Ya, tidur cukup harus. Karena juga tubuh butuh istirahat. Ya. Gitu. Butuh istirahat gitu. Oke, by the way, dok, usianya berapa sekarang dokter Gi? Tebaklah. Wah, ini soalnya kalau saya lihat sih mungkin ya perkiraan saya nih 50-an, dok. Ya, saya 51. Tuh, Tapi 51. tiap hari masih bisa sekarang lagi hariannya lagi naik 7 kilo 8 kilo sehari. Oke. Ini saya 51 tahun. Oke. Dan Keren banget, saya tidak makan obat apa-apa. Aduh. Ya, tapi Kadang kalau ditanya, dok, apa nggak bosen tuh lari gitu? Yang memang tantangannya adalah gimana kalau saya lari harus sendirian? Ya. Gimana ngatasi rasa bosen dan sebagainya? Bener. Itulah tantangannya di situ. Tapi kalau nggak lari, badannya nagih, pengen lari gitu. Ya, gitu. Benar-benar, dok. Aduh, asik banget nih, dok. Oke, sebentar. Oh ya, dok, ini ada yang tanya juga nih, dok. Kalau sudah berumur untuk olahraga senam yoga, boleh nggak? Tapi saya misalnya olahraga lari, lari, mohon penjelasannya. Dokter bisa baca nggak, dok? Mungkin, silakan. Ya. Silakan, dok. Ya soalnya naik terus ke atas ya. Gini. Olahraga yang dipilih adalah olahraga yang menyenangkan buat Anda. Nah, itu. Dan bisa menyenangkan buat Anda dan Anda bisa menjaga konsistensinya. Ya.
Saya tidak akan milih bilang harus lari, harus berenang, harus apa, terserah. Ya, Yang penting Anda bisa konsisten, menyenangkan, happy, ya ya, itu kerjain aja. bener. Gitu. Jadi saya tidak akan bilang, karena kalau saya sendiri sih, saya lebih senang lari, alasannya satu, waktunya nggak ada, saya jangan bisa cukup pagi, 1 jam selesai, Hmm, dan buat saya udah cukup happy gitu. ya, Jadi saya tidak akan bilang oh harus begini begitu, disesuaikan dengan umur Anda. Misalnya kalau udah umur tua, bapak saya sih umur 70 80 kan ya, olahraganya cuma jalan kaki selama 1 jam udah selesai. ya, betul, Jadi saya tidak akan bilang harus begini harus begitu, enggak. Mana betul. yang paling menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan Anda. Yang Itu penting aja. bergerak dan konsisten itu ya, setiap pagi, begitu ya dok ya? Iya, 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 iya. Hmm, Jadi saya tidak akan bilang karena tiap orang punya passionnya masing-masing. bener. Kalau ditanya, saya udah nyobain sepeda, udah. Cuman buat saya sepeda terlalu nggak enak. Habis perginya mungkin kita semangat jauh, pas pulangnya males, gitu Bener. kan. Jadi kalau lari begitu kita capek, tinggal buka gadget, pakai Grab atau Gojek, udah selesai pulang. Kalau nggak nyampe gitu, Bener-bener gitu dok. aja sih. Praktis lah Soalnya kalau ya. sepeda itu kan ribet. Kalau Oh, sepeda no. ribet, nanti pulangnya kalau capek, pasti mesti diangkut. Wah, lebih repot lagi. Repot lagi bener. Nggak bisa nanti ini apa nge-grab malah nggak mau ngangkut juga bawa-bawa sepeda. Iya, itulah makanya. Oke, dok ini menit terakhir nih dok. Yang pasti apa yang penting diketahui ya terkait juga dengan balik lagi tadi pencegahan kanker payudara dan juga serviks barangkali dokter Kiki silakan. Ya, sebenarnya pencegahan itu ada primer, sekunder, dan tersier ya. Ya, Yang primer itu ya termasuklah tadi makan, olahraga, itu yang masuknya yang primer. Kemudian yang sekunder adalah seperti tadi, sadari, periksa payudara sendiri. Kalau sudah ketemu yang aneh, maka akan ketemu sadanis. Periksa payudara secara klinis ke dokter. Ya. Dan yang tersier adalah datanglah Anda berobat pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan pengobatan yang tepat. hmm, Saya tidak bilang bahwa kalau datang harus ke dokter mana, tidak. Tetapi Anda ada benjolan, datang misalnya minimal ke dokter bedah atau dokter, nanti mereka akan merujuk akan kemana. Karena dapat pengobatan yang tepat, nanti pengobatan sesuai stadium. Nanti pengobatan yang tidak adekuat atau kurang tepat, nantinya akan lebih menyusahkan untuk tindak lanjut berikutnya. ya, Itu aja sih. oke. Kalau ditanya, ini pengalaman juga, kalau ditanya, dok herbal boleh nggak? Herbal terus terang, saya tidak tahu ilmunya, Ya, saya tidak tahu isinya, saya tidak tahu dosisnya, sehingga saya tidak bisa komentar. ya, Akan tetapi beberapa pasien saya yang cerdas, menurut saya, dia cobain herbal 2 bulan, ya paling lama dicobain nggak ada kerasa apa-apa, mendingan ganti yang lain. gitu aja. Jadilah manusia yang cerdas. Kalau misalnya memang tidak ada reaksinya, tukar aja. Ya, betul sekali. Oke. Dokter Ki, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan waktosna. Ini dok sudah Sami-sami. berbagi. Mudah-mudahan nanti lain Ya. waktu diwagel lagi ya dok ya, diganggu lagi berbagi nggak apa-apa ya dok ya. Mangga, nggak Oke. apa-apa. Sip. Oke. Maka terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum. Selamat Assalamualaikum. siang. Waalaikumsalam. Ya. Ya, demikian sahabat sarana, semoga bermanfaat bersama Dr. Kiki Amardiski dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mangga dok, hatur nuhun ya dok ya. Sami-sami. Hatur Assalamualaikum. nuhun. Waalaikumsalam.